Hai Sobat Edisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC 994 pada program TNT. Ini dia, TNT dari 994. Oke Sobat Edisi, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita bakalan membahas dan mereview serta memberikan sedikit tips dan trik mengenai produk-produk atau barang-barang yang ada di 994. Oke, untuk Sobat Edisi yang mungkin sudah mengikuti kita dari awal, beberapa produk-produk sudah kita bahas dan tentunya ada beberapa masukan dan juga ada beberapa barang-barang yang sudah di-request oleh Sobat Edisi. Untuk kesempatan kali ini, pada episode kali ini kita bakalan ngebahas sebuah barang yang cukup legend dari kalangan Sobat Edisi. Mungkin yang Sobat Edisi lawasan atau Sobat Edisi yang sudah senior, sudah sepuh pasti sudah tahu dengan merek dan juga barangnya. Langsung saja apa barangnya? Ini dia WL-AHT 007 dari WL. Jadi Universal Soldering Station. Jadi dia soldering station dan juga HT. Oke, untuk Sobat Edisi, tanpa menunggu lama-lama, yang mungkin Sobat Edisi sudah tahu ini apa dan juga ini apa, kita bakalan ngebahas dan juga kita review bersama-sama apa sih kelengkapan dan juga apa saja fitur-fitur yang ada di WL-HT 007. Jadi untuk serinya itu di 007 untuk produk dari WL ini. Jadi dia Universal Soldering Station. Yang pertama kita bakalan ini dulu, karena dia soldering. Ini dia HT ya, heating. Oke Sobat Edisi yang mungkin sudah tidak asing dengan WL-HT 007 ini, kita bakalan langsung saja lihat apa saja kelengkapan yang ada di WL-HT ini. Yang pertama tentunya di sini ada buku panduan atau manual book dari WL-HT 007 langsung dari WL-nya. Yang Sobat Edisi bisa lihat untuk kelengkapan untuk apa saja fungsi dari setiap komponen yang ada di WL-HT 007 ini, dan juga tentunya sedikit informasi mengenai WL-HT 007. Jadi untuk Sobat Edisi yang penasaran dengan WL-HT 007 mungkin untuk mencari informasi lebih dalam, Sobat Edisi bisa lihat di buku manual booknya. Selain mungkin nanti kita bisa juga sedikit menjelaskan beberapa hal yang ada di WL-HT 007. Yang pertama tentunya ada gagang solder. Jadi dia soldering tapi bisa untuk heating station juga sekalian. Jadi untuk solderingnya dia menggunakan mata solder seperti ini, atau ini mata solder 900M ya. Jadi untuk Sobat Edisi ini bisa nanti kita bakalan lihat bersama-sama. Ini untuk mata solder, gagang solder. Oke, untuk gagang solder kita taruh di sini dulu. Selanjutnya, nah di sini ada kabel Type C. Jadi dia sudah kabel Type C untuk proses. Nah, jadi nanti kita bakalan membahas juga sedikit tentang WL-HT yang tentunya bisa connect ke PC. Nah ini jadi fungsinya untuk connect PC ya. Untuk beberapa tata cara dan juga di mana kita bisa dapatkan apa saja fitur yang ada di PC yang nanti bisa kita lihat. Nanti kita bikinkan sedikit video singkatnya tentang fitur yang ada pada WL-HT. Ini kabel Type C untuk connect soldering stationnya atau stationnya ke PC. Oke, selanjutnya di sini ada kabel power yang ukurannya cukup panjang, 1,5 meter dan masih menggunakan 3 kepala. Jadi sobat Edisi harus menggunakan adapter lagi. Oke, selanjutnya tentunya di sini sudah ada soldering station atau station dari WL-HT 007. Yang sekarang kita review atau kita bahas sekarang ini adalah yang berwarna gold. Dan untuk warna itu sudah ada warna, ada dua ya, untuk dua warna hitam dan juga warna gold. Untuk yang sekarang ini kita nge-review yang warna gold. Oke, untuk selanjutnya di sini sudah ada HT-nya tadi. Jadi WL-HT itu heating station yang sekarang ini kita gunakan adalah
heating station untuk kamera. Jadi untuk heater kamera untuk sobat teknisi yang mungkin garapan kamera bisa menggunakan WLH T007 yang sudah include heating station kamera. Oke, untuk kelengkapannya tentunya heating station dan juga sudah terdapat sini bagiannya untuk kamera. Dan sobat teknisi di sini ada kabel penghubung dari station dan juga menuju ke heating ini ya, plate-nya atau moldingnya. Jadi ini molding kamera atau heating kamera, sobat teknisi bisa gunakan untuk proses pembelahan. Jadi dua hal yang bisa dilakukan oleh soldering station WLH T007, dan ini sudah satu paket ketika sobat teknisi melakukan pembelian. Jadi untuk sobat teknisi dia bisa melakukan solder juga dan juga bisa menggunakan untuk proses pembelahan mesin atau kamera. Tapi kita sekarang membahas tentang paket yang menggunakan belah kamera. Jadi untuk sobat teknisi di sini kita lihat pada bagian displaynya, pada bagian display sini terdapat satu layar yang ukurannya cukup tidak terlalu besar, dan di sini ada tombol di down, up atau naik atau turun, dan juga terdapat dua channel. Jadi sudah terdapat dua channel sleep atau timer ya. Jadi bisa untuk settingan sleep pada gagang solder dan juga timer untuk heating. Jadi satu tombol untuk dua fungsi yang tentunya hampir sama untuk sleep dan timer. Dan selanjutnya di sini ada menu yang sobat teknisi bisa pilih, nanti kita bakalan lihat bersama-sama. Dan di sini ada pin yang sobat teknisi bisa gunakan nanti untuk proses penyambungan solder atau heating. Jadi dia dilakukan secara bergantian. Pada bagian belakang sini sudah terdapat fuse, juga lubang untuk kabel power dan juga tombol power. Nah ini kita off kan dulu. Nah untuk kabel type C nya tadi yang kita bilang tadi, kita sebutkan tadi, ini terdapat pada bagian sini untuk konektornya. Jadi untuk sobat teknisi nanti bisa lakukan connect untuk ke PC itu di pada bagian konektor sini, pada bagian type C nya, lalu USB nya sobat teknisi langsung connect ke PC. Oke, untuk sobat teknisi kita langsung saja kita bakalan bahas dan juga lihat beberapa fitur yang ada pada WLH T007. Mungkin untuk sobat teknisi agar lebih jelas lagi kita bakalan sedikit di zoom ya, dan agar displaynya kelihatan karena ukurannya tidak terlalu besar. Oke sobat teknisi, kita bakalan lihat seperti apa tampilan dan juga apa saja menu yang ada di atau fitur-fitur yang ada pada WLH T007. Oke, yang pertama kita pasang dulu, untuk kita pasang solder dulu ya. Jadi dia untuk soldering dan juga WLH itu untuk settingan dan juga tampilannya mungkin digabung, tapi ada beberapa kolom-kolom nanti kita bakalan lihat bersama-sama. Nah ini sudah ada lekukan dan di sini sudah ada tonjolan. Jadi sobat teknisi paskan saja atau cocokkan saja. Nah ini aku langsung kunci. Jadi kita bakalan langsung nyalakan. Yang pastinya jangan nyalakan stationnya sebelum semua komponen sudah terpasang dan sobat teknisi sudah dalam keadaan siap. Karena ini heatingnya langsung berjalan, dan membedakan WLH T007 ini ketika kita setting nih. Ini untuk settingan channel 1. Nih set temperaturnya di 80 derajat Celcius. Oke, mungkin ini tidak kelihatan ya. Kita bakalan lepaskan dulu. Sedikit buram tuh. Ini 80 derajat Celcius, coba kita naikkan 100. Ini karakteristiknya WLH T007 ini sedikit beda dengan station lainnya. Oke, ini sudah kita naikkan 100. Nah, ini sudah ada langsung angkanya. Dia bakalan naik secara signifikan. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin nanti menggunakan atau melakukan proses penaikan suhunya satu-satu mungkin bisa seperti ini. Tapi nah yang terjadi dia bakalan naik heat dulu ke atas, nanti baru disesuaikan turun ke bawah. Itu yang membedakan WLH T007 dengan beberapa
produk lainnya. Jadi settingannya 100, tapi dia bakalan ngejar dulu sampai nanti stabil di 100 derajat Celcius. Jadi untuk di sini, nah yang kita bilang kotak-kotak tadi, dia ada garis merah. Ada garis merah di sini, ada set temperatur. Ini kita coba ganti channel 2. Ini 200. Dan ini bisa sobat teknisi setting ya. Nah, ini channel kita balikkan ke channel 1. Channel 1 80 kita naikkan. Oke, 120 kita kunci. Hold. Oke ya, sudah terkunci. Dan untuk sobat teknisi bisa lihat di bagian sini ada on 29 menit. Jadi di sini ada seperti ZZZ atau tidur atau sleep gitu. Di sini ada temperatur dan di sini ada gambar jam. Sini ada temperatur, sini ada bagian jam untuk timer. Tentunya ini untuk HT-nya atau heating-nya. Sini bagian di sini ada solder. Di sini adalah bagian timer untuk WLHT-nya. Cara mengaktifkannya, sobat teknisi tekan tombol timer. Jadi untuk mengaktifkannya cukup tekan tombol timer. Nanti untuk settingannya kita bakalan lihat di bagian menu. Pada bagian sini ada temperatur yang sobat teknisi bisa juga setting pada bagian menu nantinya. Jadi yang bagian sini hanya tampilan yang sudah sobat teknisi setting nanti secara otomatis. Dan ini ada on atau off nanti untuk pada bagian speakernya. Oke sobat teknisi, kita bakalan lihat bersama-sama seperti apa saja menunya. Dan untuk timer, ini adalah timer soldering station yang sobat teknisi bisa gunakan, atau station atau soldernya ini bisa digunakan dalam beberapa menit. Jadi setelah waktu atau timernya habis, dia bakalan sleep secara otomatis, atau dia bakalan berhenti, proses pemanasannya bakalan berhenti. Jadi untuk timer ini sobat teknisi bisa setting pada bagian menu, pada tombol bagian sini. Hold. Nah ini sudah tampil language, timer, volume, sleep, information, dan TC. Jadi untuk sobat teknisi bisa gunakan tombol up dan down. Jadi untuk prosesnya naik atau turun nanti. Nah pilih language misalkan ini ada 2 bahasa, Cina dan English. Konfirmasinya tombol menu lagi. Oke, kita bakalan balik. Ini timer yang kita bilang tadi, ada timer ya. Nah ini timer. Nah ini sekarang ada 15 second. Jadi untuk heatingnya di setting 15 second. Dan sobat teknisi bisa naikkan untuk timer ini. Jadi dia hitungannya detik. Sobat teknisi bisa naikkan ya sampai nanti di angka yang sobat teknisi inginkan. Mungkin sekisar 50. Sobat teknisi langsung confirm. Nah ini bakalan tampil di 50. Oke, kita bakalan lihat lagi ada volume tadi ada bagian sini ya. Nah ini bisa off bisa on, cuman disarankan tetap on aja karena semua suara itu adalah indikator atau sebagai acuan sobat teknisi. Oke, untuk selanjutnya di sini ada sleep. Kita pilih lagi. Sobat teknisi bisa ngeset untuk sleepnya di angka yang sobat teknisi inginkan. Ini hitungannya menit. Jadi 1 sampai nanti di 60 menit sobat teknisi. Sobat teknisi bisa ini ya. Mungkin kurang kelihatan nanti ini 30 menit. Sobat teknisi bisa setting sesuai dengan kemauan sobat teknisi. Ini ada di 30 menit untuk dari ini ya, untuk dari pabrikannya. Langsung saja sobat teknisi lakukan konfirmasi. Nah, maka sudah terdaftar di sini 30 menit. Untuk pengaktifannya ini sebenarnya kalau sudah tampil 30 menit ini sudah otomatis ya. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin belum lihat di 30 menit, angka 30 menit pada bagian sini, sobat teknisi bisa lakukan tekan tombol bagian sini. Jadi dia bakalan confirm dan ini langsung aktif deh untuk timernya ya. Bakalan tampil dia. Jadi untuk selanjutnya untuk sobat teknisi, nah ini ada information tentang WLHT-nya dan sini ada TC juga. Oke, untuk sobat teknisi itulah beberapa untuk settingan yang ada pada soldering station WLHT 007 ini. Jadi untuk penggunaannya untuk solder itu sobat teknisi bisa lakukan settingan pada bagian set temperatur ini sekarang pada untuk bagian solder. Oke, mungkin kita bakalan geser untuk pada bagian heating station. Sebelumnya kita matikan dulu tentunya agar lebih aman lagi, karena
dalam keadaan nyala ditakutkan terjadi konslet atau mungkin juga salah baca dari sensor dari stationnya. Oke, untuk sobat teknisi kita lakukan penyambungan, lalu kunci, lalu kita nyalakan. Nah, ini pada bagian set temperaturnya tetap sama. Untuk sobat teknisi bisa lakukan proses pergantian channel. Jadi temperaturnya sobat teknisi bisa setting di 80. Oke, untuk 80 kita bakalan setting di 80. Lalu kita nyalakan ya. Nah, ini sudah terkonfirmasi. Kita nyalakan. Untuk timernya kita setting sudah di 50. Nah, untuk pada bagian sini tentunya off karena ini untuk proses sleep soldering station. Nah, ini sudah terjadi proses pemanasan. Sudah terjadi proses pemanasan. Yang tentunya untuk sobat teknisi bisa lakukan proses pembelahan kamera atau mungkin nanti sobat teknisi ada molding untuk pembelahan mesin. Jadi untuk sobat teknisi di sini sudah ada timer, di sini juga sudah ada temperatur, dan di sini pada bagian bawah sini untuk pengaturan suhu dari si stationnya. Oke, untuk sobat teknisi untuk proses pergantian beberapa menunya sama banget dengan menggunakan solder tadi, gagang solder. Jadi menu-menunya sama, tidak ada pergantian. Sobat teknisi di sini ada bahasa, timer, volume, dan juga sleep. Jadi untuk sobat teknisi bisa lakukan proses semuanya di soldering station WLHT 007. Nah, ini kenapa dia berbunyi panjang, itu tandanya timer bakalan habis dalam waktu 5 detik. Jadi prosesnya sudah bakalan selesai dalam 5 detik. Dan ini dalam keadaan off karena sudah habis waktunya. Tentunya tidak ada lagi proses pemanasan, tapi moldingnya tetap dalam keadaan panas karena baru selesai dalam proses pemanasan. Nah, ini sudah menuju proses pendinginan. Jadi untuk sobat teknisi mungkin untuk fitur-fiturnya dan juga beberapa hal itu saja, dan kita bakalan zoom out kembali. Oke sobat teknisi, itulah beberapa fitur-fitur dan juga beberapa hal yang sobat teknisi bisa lakukan di WLHT 007. Untuk beberapa fiturnya ada bahasa, ada timer, sleep, dan juga ada untuk volume. Jadi untuk sobat teknisi, timer dan juga sleep itu beda. Untuk timer itu untuk WLHT-nya atau HT-nya, heating station-nya ini moldingnya. Untuk sleep itu untuk pengaturan waktu sleep dari gagang solder. Jadi itu nanti dipisahkan pada bagian stationnya. Dan juga untuk sobat teknisi jadi bisa lakukan TC untuk kalibrasinya. Itu sudah kita kalibrasi untuk di angka 0. Untuk sobat teknisi proses kalibrasi nanti bebas sobat teknisi sesuai dengan settingan sobat teknisi masing-masing. Jadi untuk mata soldernya dan juga gagang soldernya dia masih menggunakan solder 900M. Jadi untuk mata soldernya masih besar dan ini masih panas sedikit panas. Nah, ini sobat teknisi bisa ganti nanti pada bagian ujungnya. Oke. Untuk karakteristik soldering station WLHT atau WLHT 007 ini dia digabung dengan molding heating station atau molding preheater. Jadi untuk sobat teknisi karena untuk karakter proses pemanasannya dia bakalan ngejar dulu pada bagian atas. Untuk soldernya dia bakalan turun secara perlahan sampai settingan sobat teknisi. Sini sudah terdapat 2 channel, sudah terdapat tombol juga sleep dan timernya untuk mengaktifkannya, dan juga untuk menu dan juga tentunya up dan down atau turun naik turun temperatur sobat teknisi bisa setting di tombol pada bagian atas ini. Oke, selanjutnya mungkin untuk pada bagian kabel ini, kabel Type-C. Jadi untuk sobat teknisi tadi kita bisa sudah bilang bahwa untuk kabel Type-C ini untuk dia connect ke PC. Jadi untuk sobat teknisi WLHT stationnya ini bisa connect ke PC dan ada tampilan sendiri. Untuk link dan juga tempat downloadnya nanti kita bakalan taruh di bawah untuk sobat teknisi. Dan ini bakalan sobat teknisi bisa lihat untuk tampilannya itu ada dalam proses heating atau proses preheater untuk pembelahan. Jadi di sana sobat teknisi bisa lihat grafiknya nanti yang bakalan kita lihat bersama-sama
di video kali ini. Oke Sobat Teknisi, itulah beberapa hal yang Sobat Teknisi bisa lakukan pada WLHT jika dikonekkan ke PC. Jadi untuk walaupun dia legend, tapi dia cukup ini ya, teknologinya cukup canggih pada bagian preheaternya. Jadi di situ Sobat Teknisi bisa lihat untuk grafik-grafiknya. Oke, untuk Sobat Teknisi yang mungkin penasaran dengan WLHT 007 ini, mungkin Sobat Teknisi bisa lebih ini lagi ya, lebih dicari lagi informasinya, karena kita pada bagian video ini kita hanya menggunakan WLHT untuk belah kamera. Jadi untuk Sobat Teknisi itulah beberapa fitur dan juga tampilan dari WLHT. Jadi untuk mungkin sedikit saran untuk tambahan yang tadi, selain dari gagangnya dan juga WLHT-nya. Jadi untuk Sobat Teknisi mungkin selalu jaga kebersihan dari stationnya ini, karena dia bisa menggunakan dua keahlian, bisa solder, bisa juga heating. Jadi yang ditakutkan ketika dia dalam keadaan pekerjaan yang berat, Sobat Teknisi, dalam keadaan panas, di sini sudah terdapat ini ya, air hole atau juga temperatur untuk menjaga temperaturnya. Dia sudah dapat ventilasi untuk menjaga temperatur pada bagian dalamnya tetap dingin atau bagian mesinnya. Jadi yang ditakutkan ketika dalam keadaan kotor atau dalam waktu yang berlama-lama debunya sudah menumpuk, itu bakalan menyebabkan short atau panasnya tidak keluar, yang bisa menyebabkan konslet, dan tentunya itu sangat tidak diharapkan ya untuk Sobat Teknisi. Jadi untuk Sobat Teknisi selalu jaga kebersihan tentunya untuk moldingnya dan juga gagang soldernya ini, agar Sobat Teknisi bisa menikmati atau menggunakan soldering station WLHT 007 ini lebih lama lagi. Oke, untuk video WLHT 007 mungkin sekian dulu dari kita. Jika ada kekurangan silahkan tinggalkan di kolom komentar, dan juga jika ada saran silahkan tinggalkan di kolom komentar, agar kita bisa saling sharing dan juga saling berbagi ilmu mengenai WLHT 007. Jadi untuk Sobat Teknisi, yang paling penting dalam WLHT itu adalah bergantiannya, dan juga selalu perhatikan timer dan juga mungkin juga untuk temperaturnya. Jadi untuk Sobat Teknisi, untuk yang lainnya kelengkapan dan juga fitur yang ada di PC, Sobat Teknisi bisa lihat tadi di video kita sebelumnya. Oke, untuk Sobat Teknisi sekian dulu video kita tentang WLHT 007. Untuk Sobat Teknisi yang sudah mengikuti kita dari awal, terima kasih. Selalu share video kita agar teman-teman sobat-sobat teknisi yang lainnya bisa melihat dan juga menikmati video-video TNT kita yang lainnya. Dan untuk sobat teknisi yang belum subscribe, silakan subscribe dan tinggalkan komentar agar kita saling berbagi informasi mengenai barang-barang yang ada di episode-episode TNT yang lainnya. Tentunya di WLHT juga, untuk WLHT 07. Mungkin untuk sobat teknisi yang mungkin ingin updatean terbaru mengenai 994, silakan follow akun Instagram, TikTok, dan juga fanpage kita di Facebook, agar sobat teknisi tidak ketinggalan info-info menarik apa saja mengenai sekilas 994. Karena di sana lengkap tentang informasi 994 dari barang baru, harga baru, dan juga tentunya diskon atau juga updatean terbaru mengenai 994. Jadi sekian dulu video kita kali ini tentang WLHT 007. Saya Rizky QC 994 pamit undur diri. Ciao.